Oke, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, jadi alhamdulillah kita bisa melaksanakan sharing session di malam hari ini ya. Jadi alhamdulillah kita sudah cukup lama ini ndak mengadakan Zoom dan alhamdulillah hari ini kita eh, dipertemukan untuk kegiatan sharing session kita ya. Jadi silakan eh, teman-teman mohon bantuannya untuk di follow up ke grup ya agar teman-teman yang lain juga bisa ikut join sebelum kita memulai sharing session kita di malam hari ini. Jadi total ini ada kurang lebih sekitar 15 orang yang sudah bergabung ya. Oke, kalau begitu mungkin saya bisa langsung mulai saja untuk sharing session kita di malam hari ini. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi di malam hari ini kita akan membahas terkait dengan materi basic malware ya, basic malware with Python ya. Jadi berubah-berubah ya. Jadi kalau di poster itu disebutkan basic Python for cyber security. Ya, itu. Ternyata di malam hari ini berubah lagi, basic malware with Python gitu. Jadi, tapi sama saja ya, sama saja karena malware itu kan masuk dalam kajian cyber security gitu. Nah, jadi yang mau saya demonstrasikan di malam hari ini itu adalah terkait bagaimana eh, kita mendevelop malware sederhana ya. Bagaimana kita mendevelop malware sederhana dengan menggunakan bahasa pemrograman Python. Jadi kalau waktunya cukup, Seneng kan kalau bisa. eh, jadi kalau jadi kalau waktunya cukup, nanti kita coba demo beberapa jenis malware. Jadi saya sendiri sudah mengembangkan beberapa jenis malware ya. Jadi yang saya kembangkan itu ada yang berupa ransom ya, ada malware tipe ransom, kemudian saya coba kembangin juga malware untuk tipe keylogger dan saya kembangin juga malware tipe virus ya gitu. Kalau sempat nanti saya akan coba mendemonstrasikan kepada teman-teman ya. Nah, jadi ini profil saya ya. Jadi sebelumnya mohon izin saya memperkenalkan diri dulu kepada teman-teman ya. Mungkin ada yang baru join di grup, yang baru sempat ikut bergabung di sharing session kita. Jadi mohon izin perkenalkan nama saya Zulkifli Said. Jadi saya seorang akademisi dan juga seorang praktisi. Jadi saya dua kaki. Satu kaki saya di akademisi ngajar sebagai dosen di salah satu kampus swasta di Kota Kendari. Dan satu kaki saya lagi sebagai seorang praktisi eh, sering terlibat dalam proyek yang berhubungan dengan IT, infrastruktur, cyber security, dan juga mengajar di training center ya, mengajar di industri dan lain sebagainya. Jadi ini email saya kiflinux@gmail.com. Nanti Anda bisa kontak saya di sana, kita bisa discuss ya seputar materi seputar IT dan lain sebagainya. Dan ini juga channel YouTube saya, nanti Anda bisa kunjungi di sana. Ya, jadi channel YouTube saya itu adalah youtube.com/@saidsulkifli. Nah, kemudian ini adalah beberapa sertifikasi keahlian saya. Ya, jadi itu saja perkenalan singkat ya dari saya. Nah, ini pembahasan materi kita di malam hari ini. Jadi
Di malam ini kita mau bahas tentang malware ya. Jadi sebenarnya kan kita mau bahas tentang cyber security ya. Tapi kita lebih spesifik lagi kita akan membahas terkait dengan apa itu malware ya atau yang kita sebut dengan malicious software ya. Jadi malware itu adalah singkatan dari malicious software ya atau software-software yang berbahaya. Jadi malware ini ya berupa perangkat lunak ya. Berupa perangkat lunak, berupa suatu coding program, suatu aplikasi, suatu listing yang mana eh, program atau perangkat lunak tadi memang didesain untuk sesuatu yang jahat gitu, untuk sesuatu yang tidak baik gitu ya. Misalkan dalam hal ini didesain untuk melakukan pengerusakan ya. Jadi kadang teman-teman biasa kan kadang kesal gitu ya kalau tiba-tiba terinfeksi virus, data-data tiba-tiba jadi korup, tidak tiba-tiba tidak bisa dibuka. Dan ujuk-ujuknya ternyata minta tebusan. Nah, itu kerjaan malware itu ya. Jadi malware itu macam-macam. Nah, kita akan bahas sebentar. Jadi malware itu ada yang merusak ya, kemudian ada yang nyuri data, ada yang eh, melakukan spy ya, memata-matai pengguna ya, dan berbagai macam hal lainnya gitu. Nah, jadi umumnya malware ini itu eh, mengakses sistem komputer kita secara tidak sah gitu ya. Jadi tanpa sepengetahuan pemilik perangkat ya, tanpa sepengetahuan user ternyata sistem kita sudah disusupi oleh adanya malware. Ya, kita tidak sadar itu. Nanti setelah dicek, diproses, wah ini ternyata ada malware yang eh, bercokol di dalam perangkat kita gitu. Nah, itu dari mana masuknya? Macam-macam medianya. Jadi ada yang lewat jaringan, ada yang lewat USB, ada yang mungkin interaksi langsung, ada yang via email ya dan lain sebagainya gitu. Nah, tentu saja dengan adanya malware ini itu berdampak kerugian yang cukup signifikan ya. Jadi kerugiannya bisa berdampak pada kerugian finansial, operasional atau bahkan reputasi. Ah, jadi bayangkan itu misalkan kalau di perusahaan Anda tiba-tiba ada ransom terus menginfeksi seluruh data-data yang ada, laporan. Terus kalau punya aplikasi database-nya semua kena encrypt. Ini jadi bisa menyebabkan kerugian atau bahkan sampai bangkrut ya atau sampai kolaps gitu perusahaannya karena nggak bisa beroperasi. Nah, kalau sudah tidak bisa beroperasi, kalau sudah tidak bisa menjalankan layanan pada pada umumnya, nah itu pasti berdampak pada apa? Pada reputasi. Nah, kalau sudah reputasi, ini sudah lain urusannya ya. Kalau sudah reputasi ini berbicara kepercayaan pengguna. Nah, pengguna selanjutnya nanti malas mau pakai aplikasi kita. Sudahlah, saya pindah rekening aja, saya pindah ke bank lain gitu. Saya pindah layanan gitu. Ini sistem kita ini apa data kita bocor gitu. Apa sistem sistem mereka ini sulit, sulit diakses down dan lain sebagainya gitu ya. Nah, itu bisa disebabkan karena adanya serangan malware ya. Jadi macam-macam serangan yang bisa terjadi. Ada hacker, ada malware, ada insider threat ya dan lain sebagainya gitu. Nah, jadi salah satu jenis serangan yang perlu kita antisipasi ini adalah malware ya. Suatu software-software yang berbahaya yang dapat menyerang ke dalam sistem. Nah, jadi ini adalah jenis-jenis malware ya. Jadi malware itu bisa kita klasifikasi menjadi beberapa. Jadi ada yang tipe virus ya, ada malware tipe virus, ada worm, trojan, ransom, spyware, adware, dan yang terakhir itu adalah rootkit ya. Nah, ini adalah jenis-jenis daripada malware yang beredar di internet ya.
Nah, jadi yang pertama itu adalah virus ya. Jadi yang pertama itu virus. Jadi umumnya virus ini dia bisa berdiri sendiri atau dia bisa menyisip gitu, menumpang pada suatu aplikasi yang sah gitu, yang ada di dalam sistem kita. Jadi dia bisa menginfeksi ke sana, ke dalam aplikasi yang ada di sistem, atau mungkin dia punya aplikasi sendiri di dalam sistem kita yang tujuannya adalah untuk membebani kinerja daripada perangkat komputer gitu. Nah, jadi biasa kadang komputer kalau sudah terinfeksi virus itu berat itu. Berat itu karena kenapa? Karena sama si virus itu dimanfaatkan untuk menduplikasi dirinya sebanyak mungkin. Ah, jadi dia akan memanfaatkan resource sumber daya, misalkan dia manfaatkan memori, RAM ya untuk menyalin dirinya sebanyak mungkin. Makanya kadang kalau kena virus itu dia itu anaknya di mana-mana, di setiap folder itu pasti ada filenya, ada filenya. Nah, cuman kalau virus ini itu biasa ada inangnya ya, ada inangnya, ada induknya gitu. Nah, jadi selama induknya ini masih tersimpan di dalam sistem komputer, maka dia nanti akan selalu memperbanyak dirinya. Nah, jadi biasa kadang kita sebagai seorang pengelola sistem ini kita identifikasi nih di mana induknya nih. Ini di mana induknya nih? Dia dia sembunyi di mana gitu. Karena kalau kita selama kita masih belum mendapatkan induknya, kita masih belum bisa menghapus inangnya, maka si program utamanya tadi nanti akan selalu dieksekusi gitu. Sehingga dia selalu akan menduplikasi dirinya, akan menggandakan dirinya gitu. Ah. Nah, karena si virus ini memanfaatkan perangkat komputer untuk menyalin dirinya sebanyak mungkin, maka resource memori kita nanti akan meningkat, akan naik itu resource memorinya kadang sampai 99% utility-nya gitu. Nah, kalau sudah naik sampai 99% memorinya, CPU-nya, hard disk-nya, itu bisa menyebabkan perangkat komputer kita menjadi hang atau paling parah jadi rusak gitu karena dipaksa kinerjanya untuk menggandakan daripada virus gitu. Jadi makanya kadang kita scanning gitu ya. Jadi sama antivirus kita scanning supaya kita bisa dapat inangnya terus kita hapus gitu. Jadi selama inangnya belum didapat ya susah. Makanya kadang antivirusnya juga yang harus up to date gitu. Yang update supaya dia bisa mengidentifikasi kalau ada virus-virus baru di dalam perangkat komputer kita. Nah, kemudian ini ada yang disebut dengan worm ya. Jadi worm ini itu mirip dengan virus gitu. Tapi bedanya kalau worm ini dia tidak butuh pemicu ya. Jadi kalau kalau virus kan kadang ada intervensi dari pengguna ya. Kadang butuh intervensi dari pengguna. Jadi pengguna kadang lalai menjalankan suatu program ternyata isinya virus. Nah, dia jadi triggernya, pemicunya itu adalah user. Nah, sedangkan kalau worm dia tidak butuh trigger. Dia tidak butuh pemicu. Dia bisa menduplikasi dirinya secara mandiri. Jadi dia replikasi dirinya sehingga dia bisa menyebar ke komputer melalui jaringan tanpa adanya interaksi dari pengguna. Nah, bedanya kalau worm ini dia tidak punya inang, dia tidak punya induk, ya. Nah, beda dengan virus tadi, dia ada induknya gitu. Jadi selama induknya dieksekusi, maka dia akan selalu menyalin dirinya sendiri terus menerus gitu. Nah, beda dengan worm dia tidak butuh, dia tidak butuh trigger gitu. Nah, terus kemudian si worm ini itu bisa menyebar melalui jaringan. Makanya kadang cara mengidentifikasinya itu kita bisa capture traffic jaringan di dalam perusahaan atau di dalam organisasi. Kita capture itu. Jangan-jangan di dalam jaringan kita ini ada wormnya. Jadi kelihatan itu traffic traffic jaringannya itu dia padat. Jaringan tiba-tiba melambat dan lain sebagainya. Itu hati-hati. Bisa jadi ada eh, beberapa perangkat end device yang sudah terinfeksi. Sehingga dia bisa berpindah dari satu perangkat ke perangkat yang lain.
Apalagi kalau perangkatnya itu terhubung ke jaringan, nah itu tambah enak dia tuh. Dia memanfaatkan protokol komunikasi yang ada di dalam jaringan untuk menduplikasi dirinya. Nah, kemudian yang berikutnya itu ada malware tipe Trojan. Nah, jadi kalau yang malware tipe Trojan ini dia tidak ngerusak tuh. Nah, jadi bedanya dengan apa virus sama malware, kalau si Trojan dia tidak merusak dia. Jadi masuknya halus, masuknya halus. Kita nggak sadar ini kalau Trojan udah masuk, masuk. Tapi hati-hati, data-data Anda sudah dicicil sama si Trojan gitu. Nah, jadi makanya kadang kalau Trojan sudah masuk, dia nggak ngerusak dia nggak. Tapi dia ngakses ke data-data yang ada di dalam partisi. Kemudian selanjutnya data itu nanti akan diupload ke servernya si Trojan itu. Jadi mereka punya cloud untuk mengupload data-data yang eh, mengupload data-data yang sudah diinfeksi. Ah, jadi dicicil itu data-data kita. Jadi suatu saat nanti misalkan beberapa tahun kemudian loh ini kok data saya ada di internet ini kapan uploadnya itu? Oh hati-hati. Berarti bisa jadi Anda sudah dicicil sama Trojan. Jadi Trojan dia ndak seperti virus ya yang apa mengerusak data atau menginfeksi data tidak. Tapi dia akan selama dia terhubung ke internet maka data-data kita nanti akan diupload sedikit-sedikit gitu. Ah, dan Trojan ini tuh kadang ini apa namanya? Trojan ini kadang dia menyamar seperti layaknya suatu legitimate software gitu. Jadi seperti apa software-software yang trusted gitu, seperti trusted software gitu. Kita seperti antivirus, seperti browser, eh, tapi ternyata di baliknya itu adalah Trojan gitu. Nah, jadi kalau tahu historinya sejarahnya Trojan itu jadi sejarahnya Trojan itu dari kerajaan Troy ya. Jadi kalau pernah nonton filmnya Troy, ah, ini. Iya. Jadi dikisahkan pada saat itu kan terjadi perang ya, antara Romawi dengan apa namanya Yapin. kerajaan Troy ya. Jadi terjadi perang antara Romawi dan kerajaan Troy dan pada saat itu Romawi kalah gitu. Romawi kalah dan peperangan itu dimenangkan oleh kerajaan Troy. Nah, si Romawi ternyata menghadiahkan sebagai bentuk perdamaian antara kerajaan Troy dengan Romawi ini. Mereka hadiahkan ini patung kuda. Tapi ternyata di dalam patung kuda ini itu isinya adalah tentara Romawi. Jadi sama kerajaan Troy itu dipercaya saja gitu. Oh ini bentuk perdamaian kok dari mereka. Jadi tidak ada yang curiga gitu. Terus dibawa masuklah patung kuda ini ke dalam kerajaan Troy gitu. Nah, ketika warga dan pasukannya sudah tidur, nah tentara Romawi ini keluar dari patung kuda itu dan membantai warga yang ada di kerajaan gitu. Nah, jadi begitu kisahnya. Nah, jadi Troy ini itu diadopsi menjadi Trojan. Jadi simbolnya Trojan itu sama dengan kuda Troy tadi gitu. Trojan. Jadi coba kalau kita lihat simbolnya itu kuda juga. Nah, ini kuda juga. Jadi sama. Ah, jadi jadi Trojan itu dia menyamar. Jadi dia aplikasi yang menyamar gitu. Dia punya kemampuan untuk menyamar dan tidak diidentifikasi sebagai suatu software yang berbahaya. Jadi dia menyamar seperti antivirus, dia menyamar sebagai browser. Tapi ketika perangkat sedang beroperasi, maka dia juga ikut bekerja untuk mengakses data-data kita. Gitu. Jadi kalau kalau Anda merasa tidak pernah upload data, tidak pernah upload foto, gambar, file-file dan lain sebagainya, nah itu hati-hati. Bisa jadi mungkin dulu Anda sudah pernah kena Trojan gitu. Seperti itu. Nah, kemudian ada satu lagi nih yang cukup ganas saat ini. Ini yang jadi topik riset saya beberapa akhir terakhir ini, beberapa bulan terakhir ini adalah terkait dengan ransom.
Jadi ransom ini adalah suatu malware yang mengenkripsi data. Jadi ransomware itu, ransom itu artinya Sandra ya. Jadi dia perangkat lunak yang melakukan penyanderaan terhadap data-data atau file-file yang ada di sistem. Jadi si ransomware ini dia menerapkan kriptografi. Jadi dia menerapkan kriptografi tuh. Jadi data-data Anda kalau sudah terinfeksi oleh ransom, maka Anda tidak akan bisa lihat itu isi datanya. Jadi untuk melihat isi datanya, Anda harus tebus dengan biaya yang tidak sedikit untuk membeli kunci dekripnya. Untuk beli kunci dekripnya agar Anda bisa membuka lagi data Anda kembali gitu. Jadi ini ransom yang sedang banyak happening ya beberapa tahun terakhir karena ada beberapa bank swasta di Indonesia ini yang sudah kena sama si ransomware ini ya. Jadi saya tidak perlu sebut merek lah itu. Udah menjadi rahasia umum ya, ada salah satu bank swasta yang kena serangan ransom dan saat itu ransomnya masih Lockbit ya. Lockbit sekian-sekian gitu. Nah, begitupun juga dengan yang di PDN ya, yang baru-baru ini ya, yang Pusat Data Nasional itu disinyalir juga kena ransom. Dan hingga saat ini tuh belum ada informasi apakah sudah berhasil dibuka apa enggak gitu. Itu sampai menyebabkan beberapa layanan menjadi lumpuh. Nah, itu. Jadi ini jadi ransom ini perangkat lunak ya. Ransom ini perangkat lunak. Cuman ada beberapa yang katanya pakar mengatakan ransom ini bisa orang ah. Jadi nggak mungkin ya. Jadi namanya ransom itu pasti dia perangkat lunak yang melakukan sandra gitu, yang melakukan penyanderaan terhadap data atau informasi yang ada di sistem. Nah, nah kemudian ada spyware. Nah, kalau spyware ini dia melakukan mata-mata, dia memata-matai. Jadi ketika sistem Anda sudah diinfeksi oleh adanya spyware, maka aktivitas Anda bisa dipantau. Anda sedang buka aplikasi apa sekarang? Anda sedang ngetik apa? Anda sedang berkomunikasi dengan siapa? Nah, jadi dia bisa mengcapture informasi yang sedang terjadi di dalam sistem ketika perangkat kita sudah diinfeksi oleh adanya spyware. Dan dia bisa mengcapture sampai ke data-data pribadi. Jadi kalau punya kata sandi, informasi-informasi sensitif itu bisa diketahui oleh hacker melalui adanya spyware ini. Jadi spyware ini juga berupa perangkat lunak ya. Yang terinstal di sistem, kita tidak sadar bahwa ternyata di dalam perangkat kita ini ada spyware, sehingga aktivitas kita selanjutnya bisa di record oleh si hacker gitu. Nah, kemudian ada adware. Jadi kalau adware ini perangkat lunak yang menginfeksi sistem dan akan menampilkan iklan secara terus-menerus. Dan iklannya itu adalah iklan yang tidak relevan, tidak nyambung gitu. Jadi kalau iklannya search engine kan masih nyambung gitu kan, atau YouTube itu masih relevan lah iklan-iklannya. Kalau adware ini kadang iklannya pornografi, kadang iklannya itu judi online. Jadi ketika dia sudah menginfeksi sistem, kadang pengaturan browser kita jadi berubah. Loh kok ini browser saya jadi Yandex gitu. Atau kok ini browser saya jadi Baidu. Sebelumnya pakai Google. Hati-hati. Bisa jadi Anda salah nginstal gitu, add-on ya, salah nginstal add-on atau salah install apa namanya plugin ya, dan lain sebagainya gitu sehingga pengaturan di browser Anda selanjutnya nanti berubah dan menampilkan iklan yang tidak relevan gitu ya. Jadi ini kadang sangat mengganggu. Ya, ini sangat mengganggu karena dia iklannya itu kadang berupa pop up muncul tiap detik. Waduh, itu menjengkelkan sekali tuh. Kadang kita sampai harus uninstall browser ya. Ah, Nah, kemudian ada yang kita sebut dengan rootkit. Jadi rootkit ini suatu malware yang ketika masuk ke sistem dia akan mencoba melakukan yang namanya eskalasi. Jadi misalkan dia masuk ke sistem, kemudian dia akan mencoba mengeskalasi dirinya agar dia jadi administrator, sehingga dia punya akses sepenuhnya ke dalam sistem yang kita kelola. Ini kadang rootkit ini contohnya ya RAT ya, remote access trojan, dan C2C ya, command and control, ya, dan lain sebagainya gitu.
Jadi kadang kalau dewasa ini itu malware itu kadang kombinasi ya. Jadi dia bisa kombinasi dari beberapa varian malware gitu. Jadi kadang Trojan di dia dikombin juga dengan rootkit ya dan lain sebagainya. Jadi sudah semakin ganas gitu ya. Apalagi teknologi semakin berkembang dan malware-malware ini juga mulai bermutasi, bermutasi sehingga mereka menjadi lebih ganas gitu dari sebelumnya gitu. Karena ya dampak dari teknologi juga sih yang berkembang gitu ya. Nah, ini beberapa media yang digunakan oleh malware untuk bisa menyebar atau terdistribusi ke seluruh perangkat-perangkat yang ditargetkan. Jadi dia bisa melalui halaman phishing ya. Jadi hati-hati itu. Jadi kadang kita kalau browsing, tiba-tiba diarahkan halaman login, terus diminta untuk download file dan lain sebagainya. Itu. Dan hati-hati juga bermain dengan yang namanya aplikasi bajakan. Nah, itu. Ah, jadi ini banyak terjadi. Kena ransom gara-gara mau main game online. Nah, itu gamenya oke, Steam di-download dari situs resmi Steam, tapi patch-nya itu loh di-download dari sumber yang nggak jelas. Ternyata patch-nya ini yang mengandung ransom. Makanya saya katakan hati-hati dengan yang gratisan. Hati-hati dengan sesuatu yang sifatnya gratisan karena bisa jadi Anda bayar pakai data yang Anda miliki gitu. Nah, jadi ketika Anda kena ransom sudah tidak ada obat itu. Anda harus bayar tebusan. Nah, apalagi kalau yang diinfeksi ini ternyata pakai komputer di kantor. Wah, itu parah. Antivirusnya tidak di-disable, antivirus di-disable, defendernya di-disable. Ah, jadi kadang bisa melalui phishing, bisa juga melalui pengunduhan ya, jadi melalui pengunduhan. Jadi saya pernah temukan itu bahkan di situs-situs yang resmi sekalipun itu kadang ada oknum-oknum yang menyisipkan suatu malware gitu. Misalkan Anda sering download source code dari GitHub gitu ya. Ah, cuman bagusnya kalau source code kan artinya kita bisa lihat isi codingnya ya. Sebelum kita download kita lihat dulu isi code-nya gitu. Ah, jadi saya pernah menemukan berapa kali tuh. Jadi nama aplikasinya kalkulator, tapi ada beberapa baris program itu yang ternyata melakukan reverse connection. Nah, itu. Jadi ketika Anda jalankan program kalkulatornya, Anda langsung connect itu dengan komputernya attacker. Nah, itu hati-hati, makanya dicek dulu. Tapi kalau yang ya susahnya kalau yang tidak ada source code-nya kan dalam bentuk executable file ya. Berarti kita harus reverse reverse engineering, lihat itu akan repot. Jadi biar aman Anda download langsung dari situs resminya. Bisa juga dari exploit. Jadi ada exploit-exploit tertentu yang menyebar di internet. Anda punya kerentanan di sistem yang bisa dieksploitasi, ternyata exploitnya itu mengandung malware. Atau bisa juga dengan social engineering. Jadi Anda tiba-tiba dapat email. Anda tiba-tiba dapat email dari IT support. Wah, ini. Jadi di kantor dapat email dari tim IT support. Mohon maaf, kami dari tim IT support mendapatkan adanya aktivitas yang anomali di dalam sistem komputer Anda. Silakan download patch berikut. Kami lampirkan di attachment. Ternyata itu virus. Ternyata itu malware. Jadi Anda sudah terjebak duluan sama klaim dari IT support tadi yang menyamar selayaknya seorang IT support. Ternyata Anda diminta untuk mendownload malware. Ketika Anda download, Anda install, tak sudah kena semua, terinfeksi semua isi data Anda. Jadi kadang hati-hati, jangan, ini sering terjadi. Satset itu. Kadang email sampai tidak dibaca itu. Ada masuk email udah dibaca langsung di download langsung wah ini. Jadi tidak ada awarenessnya ini. Tidak ada awarenessnya ini yang bahaya. Jadi yang kadang kena social engineering ini yang awarenessnya kurang. Yang kesadarannya, kehati-hatiannya tentang security ini kurang. Ini yang kadang jadi tumbal dari adanya aktivitas eh, malware ya atau aktivitas hacker gitu. Nah,
Nah, jadi ini dampak yang bisa terjadi. Ini dampak yang bisa terjadi ketika suatu malware melakukan infeksi ke dalam perangkat yang Anda miliki. Tentu saja bisa menyebabkan terjadinya kerugian data, kerusakan data ya. Jadi ada jenis-jenis malware tertentu ya, misalkan seperti virus itu menginfeksi data sehingga data kita jadi rusak, nggak bisa lagi dibuka. Jadi kita sudah kehilangan akses terhadap data kita. Kalau sudah terjadi kerusakan data, kecurian data pasti berdampak pada kerugian finansial. Nah, kemudian tentu saja data-data yang sifatnya privasi ini selanjutnya terekspos, ya, bisa menyebabkan terjadinya data leak ya, kebocoran data, data breach ya. Nah, kemudian dampak dari malware juga tentu menyebabkan terjadinya penurunan performa. Jadi performa sistem komputer kita ini selanjutnya mengalami degradasi karena malware memanfaatkan resource yang ada di perangkat komputer untuk menduplikasi dirinya. Atau kadang ada juga malware yang ketika menginfeksi perangkat Anda, Anda dijadikan mining. Jadi dia manfaatkan resource Anda buat nambang. Ini nambang Bitcoin. Nah, itu pakai resource komputer Anda. Atau ya ini sering terjadi. Ada server-server di internet yang ternyata ada celah diinjeksi pakai script untuk melakukan aktivitas mining. Nah, ini. Itu hati-hati tuh. Ah, tentu dan terakhir tentu saja ini menyebabkan terjadinya ancaman keamanan. Ya, jadi itu beberapa hal yang perlu kita perhatikan terkait dengan malware ya. Jadi ah, oke, sebelum kita masuk ke sesi demonstrasi, mungkin ada pertanyaan dari teman-teman. Jadi saya kebetulan apa mendevelop malware-malware sederhana ya, tapi bukan buat hal-hal yang jahat ya. Memang untuk keperluan edukasi. Ya, karena kan kami riset ya. Jadi ada riset, jadi saya coba mendevelop malware tipe spyware ya, keylogger. Jadi dia bisa mengcapture aktivitas ketikan yang dilakukan oleh pengguna. Ah, jadi teman hati-hati tuh, ya. Teman-teman hati-hati. Misalkan kalau online di bandara, ya di tempat umum, ya di bandara, di kereta api itu kan ada komputer-komputer disediakan. Ya itu hati-hati. Jadi silakan pakai, tapi untuk hal-hal yang umum, yang hal yang publik, baca berita. Jadi jangan pernah coba-coba login ke aplikasi atau mungkin login ke layanan perbankan. Wah, itu bahaya. Karena kita tidak tahu. Jangan-jangan di perangkat itu karena kan semua orang pakai gitu ya. Mungkin ada salah satu threat actor yang menginstal semacam malware ya, misalkan seperti keylogger ya dan lain sebagainya sehingga aktivitas Anda selanjutnya nanti akan terrecord. Ini. Jadi saya ini. Ini saya coba demo ya. Saya demo jadi saya bikin keylogger sederhana ini ya. Jadi saya ngembangin keylogger sama improve keylogger.py. Jadi ini yang improve-nya. Sama saya buat antinya ya, anti keyloggernya. Nah, kita mudahnya gini, cara jalankannya seperti ini. Python keylogger. Jadi ini coba lihat. Ini saya jalankan sebagai user biasa loh ini. Ini saya jalankan sebagai user biasa. Saya tidak butuh akses administrator. Ah, jadi ini kadang memanfaatkan apa? Memanfaatkan miskonfigurasi dari target. Kita kan kadang sering install Python, Java, terus dijalankan sebagai all user. Itu dimanfaatkan sama attacker. Tinggal saya bikin script aja. Saya tidak butuh akses administrator karena kebetulan ternyata bahasa pemrogramannya dijalankan ke semua user, berarti termasuk service, termasuk user. Ini. Jadi saya bisa lakukan gini. Python keylogger terus saya jalankan di background set. Ini. Berarti PID-nya 3007. Nah sekarang ketika ada user dia
dia pakai komputer itu misalkan untuk browsing, untuk ngetik, ya, misalkan LS gitu apa, MacDir, ya, Touch gitu, Touch. eh ini adalah rahasia gitu ya. Anggaplah dia lagi ngetik gitu kan. Echo ini adalah pesan rahasia gitu kan. File rahasia. Nah, ini kan ini aktivitas kita sudah tercapture ini. Ya. Ah, jadi kita tidak sadar itu. Di sini saya tinggal kill prosesnya. Saya tinggal kill prosesnya. Nah, terus kemudian saya tinggal cari lognya, cat keylog.txt. Coba lihat ini. Sama kan? Sama dengan apa yang saya ketikkan tadi, lihat ini. Sama dengan apa yang saya ketikkan barusan. Nah, saya kan tadi Control Shift plus 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 itu kan. Saya Control Shift plus 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 kan artinya saya besarkan ukuran font terminalnya gitu ya. Terus lihat ini. Oh, si target dia nulis ls, terus dia bikin directory, terus dia hapus backspace, ya, dia tekan backspace, ya, TI. Ini tapi tercapture-nya per huruf, ini tercapture-nya. Touch, dia touch, terus kemudian dia tulis ini rahasia itu ya. Sama kan? .txt ya. Echo, ya ini pesannya, ini adalah pesan rahasia. Jadi bayangkan itu. Jadi semua ketikan keyboard itu di capture sama si hacker. Nah, ini saya kembangin lagi. Ini saya kembangin lagi. Saya remove dulu. Saya kosongkan dulu echo keylognya ya. Saya kosongkan dulu keylognya. Ah, Terus ah, ini RM aja nih. Ah, S cat keylog. Nih cat. Tadi di mana ini? Di ls. Oh, dikali, sorry. Ah, jadi saya kosongin dulu tadi filenya. Saya kosongin. Sekarang saya coba pakai yang improve. Jadi yang improve ini yang lebih canggih lagi dia karena capture-nya sudah bukan per kata. Jadi capture-nya itu per kalimat. Jadi misalkan saya jalankan seperti ini, Python improve keylogger. Ah, ini artinya saya jalankan di background. Enter tag. Ini kan jalan di background, ini tidak ada yang tahu sekarang. Karena prosesnya jalan di background. Jadi siapapun yang pakai dia tidak sadar bahwa ada proses yang berjalan di belakang layar. Kemudian dia browsing-browsing lah sih. Anggaplah buka new tab gitu kan. Ini. Ah, kita ketikkan sembarang ls, config gitu kan. Assalamualaikum. Hai. Lagi ngapain bro? Anggaplah dia lagi chatting ini di Facebook. Lagi di mana sekarang? Piye kabare? Apik wae. Piye kabare? Apik wae. Gitu kan. Ah, itu. Ah, ini sekarang kita coba cek di sini. Saya kill prosesnya. Anggaplah ini sudah dijalankan 1 hari nih, udah dibiarin 1 hari. Waktunya ngecek gitu kan. Berarti kita tinggal kalau ternyata ada login ke Gmail, ada login ke aplikasi banking, ada login ke aplikasi sistem informasi dan lain sebagainya. Nah, game over, saya bisa dapat akses Anda. Apalagi kalau aplikasinya ternyata tidak menerapkan MFA, multifactor authentication. Game over. Jadi sekarang saya coba lihat cat keylog. Eh, Sebentar, cat keylog. Sebentar. Sepertinya bukan di sini. Yang improve keyloggernya itu di sini. Cat, keylog yang ini. Itu.
Ah, ini coba lihat ini. Ah, kelihatan ya. Ah, ini yang baru-baru kita input ini. Ah, ini panen kita. If config, hai lagi ngapain bro? Lagi di mana sekarang? Pia kabar ini kan yang saya ketikkan barusan di sini kan. Sama ya. Nah, jadi saya bisa bikin begini biar biar enak gitu, biar biar enak gitu. Misalkan apa namanya? Selama dia terhubung ke internet, aktivitas ketikannya kita langsung kirim ke cloud. Jadi ada cloud yang nampung nanti. Jadi kita nggak perlu ngecek lagi di komputer yang sudah dipasang keylogger tadi, nggak perlu. Langsung buka di cloud saja. Nah, ini. Hari ini ada siapa aja nih? Nah, itu hari. Wah. Jadi hati-hati nih. Jadi boleh. Artinya silakan Anda misalkan pakai perangkat-perangkat yang ada di ruangan publik, yang ruang-ruang publik ya silakan gitu. Tapi pastikan satu, Anda tidak menggunakan untuk mengakses hal-hal yang sensitif ya. Misalkan hanya untuk baca berita doang ya, gitu. Dan pastikan protokol yang Anda gunakan itu menggunakan protokol yang secure. Takutnya Anda takutnya ada yang sniffing gitu, apa ada yang mengintercept informasi kita melalui jaringan gitu kan. Nah, ini. Nah, ini untuk tipe ransom. Ini dulu. Ini tipe malware. Nanti saya coba tunjukkan lagi yang tipe virus gimana sama yang tipe ransom. Tapi sebelumnya silakan kalau ada pertanyaan boleh. Pak, kalau misalkan menggunakan aplikasi Microsoft Keypad di Play Store, apakah bisa mencegah keylogger? Ya, masih worth it sih kalau keypad. Cuman kadang kalau Python itu kan saya bisa desain keypad sendiri, bisa bikin misalkan keylogger tapi berupa keypad bisa. Jadi kita juga kadang hati-hati pakai keypad karena kan si hacker juga sekarang sudah mengetahui apa perilaku pengguna itu kita sudah tahu. Mereka sudah tahu itu perilaku pengguna seperti ini ya sudah. Jadi keyloggernya sudah dibuat untuk berjalan di keypad dan berjalan juga di terminal misalkan seperti itu. Atau yang lebih parah lagi misalkan bisa di keyboard. Apalagi sekarang kan banyak perangkat mikro-mikro ya, apa namanya? Perangkat mikro, perangkat-perangkat controller itu ya. Ada banyak perangkat-perangkat controller itu ya sudah saya tinggal interfacing aja itu. Ada ESP32, ada Arduino Uno. Cuma Arduino Uno kan agak agak gede gitu ya. Ya, pakai ESP32 kita interface ke keyboard ya sudah. Anda mau pakai selama di masalahnya agak susah kalau sudah di fisiknya ya. Kalau sudah kena ke fisiknya ah tapi macam-macam cara lah ya. Artinya eh masih ada mau pakai yang on screen sekalipun itu masih ada potensi gitu. Ah, jadi usahakan pakai on screen yang memang bawaan dari punya OS-nya. Karena kan ada yang custom-custom juga itu. Apalagi Python itu kan si PowerShell itu kan bisa bikin GUI itu. Jadi Anda nanti jangan sampai terkecoh. Gitu. Nah, itu untuk yang tipe ini malware, ini malware yang tipe keylogger, ini malware yang tipe ransom. Kemudian saya punya juga jadi saya kembangin ini juga eh eh, sebenarnya tetap ada dulu pertama nggak usah terus berharapan tapi saya sering dibawa ikut kayak sama Etan. ya halo itu di on dulu ya. Jadi saya bikin ini. Jadi saya coba ngembangin ransom. eh Sebentar. Saya coba cari dulu filenya. Jadi saya juga bikin ransom yang sederhana ya. Jadi ransom-ransom yang menginfeksi ini ya perangkat komputer. Jadi kalau diinfeksi kita kehilangan akses ke datanya kita gitu.
nih, di download Oprekan Stego. Ini Oprekan. Oh sudah, bukan. Oh bukan di sini. Sebentar, saya cari dulu. Saya lupa nama direktorinya. Oh, saya coba cari. Sebentar. Ini latihan cracking. Sorry. Ini. CD latihan cracking. Ah, ah, CD latihan cracking lah ini. Ah, jadi saya punya ini. Saya remove dulu. Mari masuk bang. Ya, gimana? Perintah, Pak. Mau tanya bang Sul. Ya, 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 perintah, perintah. Sorry. Apa namanya? Sangat luar biasa penjelasannya terkait dengan apa namanya RAM software ini Ya, ya, ya. atau kerusakan apa aplikasi yang didesain untuk merusak data ya. Jadi Oh, tadi dijelaskan ada macam-macam, ada virus, ada Trojan, terus kemudian ada Ramsor, terus kemudian ada Rotix, adware dan lain sebagainya. Itu prinsipnya itu adalah dirancang untuk apa namanya merusak data, mencuri data dan lain sebagainya pada komputer. Bagaimana caranya, Bang, untuk apa namanya mengenali apa namanya virus atau trojan atau sejenisnya itu pada komputer kita, Bang? Kalau misalnya tadi kan sudah dipraktekkan sama Bang Jul tuh, Bang tadi misalnya sampai eh, keyboard yang di apa namanya diketikkan kata-kata atau huruf lah misalnya ya pada keyboard itu semua bahkan terekamnya terus kemudian itu tinggal dipantau oleh si apa namanya pembuat kerusakan data itu bagaimana caranya atau triknya untuk kita mengenali semacam virus semacam itu bang pada komputer kita. oke, oke. Terima kasih bang. Oke, terima kasih ya. Jadi begini. eh jadi yang paling pertama satu, misalkan kalau kita pakai ini ya, apa namanya? eh Kalau kita pakai Windows ya tentu saja pertama antivirus. Jangan itu harga mati tuh. Jangan pernah di disable itu antivirusnya. Ya, antivirusnya, Defender, firewall, itu jangan disable itu, harus on itu. Karena kita nggak tahu ini, apalagi kita berselancar di internet ini, paket keluar masuk kita nggak tahu. Bisa jadi di situ ada eh, malware ya, gitu. Sama yang kedua, kalau misalkan ransom itu ransom, mohon maaf Pak, itu tidak ada obat itu. Itu kalau sudah menginfeksi komputer sudah tidak ada obat. Itu hilang kita, kehilangan akses kepada data. Kecuali kita jago kriptoanalisis. Itu cuma jarang orangnya. Bahkan selevel PDN sekalipun itu kewalahan untuk mendekrip datanya. Jadi obatnya kalau ransom itu virus dan lain sebagainya obatnya cuma satu, backup Pak. Nah ini kita sering lalai nih soal masalah backup. Kenapa harus backup? Ini untuk meminimalisir kemungkinan terburuk yang bisa terjadi. Nah ketika dia sudah kena tek, otomatis kan kita hilang akses sama data kita yang ada sekarang. Tapi kalau kita punya cadangan, berarti kita masih punya backup data aslinya. Itu. Ini yang bahaya kalau kita nggak pernah backup, terus kena ransom selesai. Say goodbye itu. Ah, sama yang sering terjadi, ini banyak saya temukan kita install komputer baru dijalankan akses sebagai administrator. Nah ini sering saya temui nih di kantor-kantor perusahaan-perusahaan itu kadang saya suka cek komputernya. Ini hak aksesnya apa? Administrator, Pak. Baru terhubung jaringan. Terus yang penggunanya ternyata staff yang lalai, yang suka sembarangan lah, install aplikasi sembarangan lah. Jadi nggak boleh.
Di mana-mana itu ada IT-nya, di mana-mana itu perusahaan mau di pemerintah harus ada IT-nya yang bertanggung jawab untuk memberikan hak akses ke pengguna komputer. Jadi semua dikasih hak akses sebagai user biasa, jangan ada yang dikasih administrator. Kalau ada yang dikasih administrator ini yang nakal ini yang kadang install-install sembarang. Ah, tadinya mungkin tadinya mungkin ini enggak ada niat gitu kan. Ah, mungkin dia hanya pengen sekedar iseng gitu, penasaran gitu kan. Download ini download itu ternyata diinstal sudah, Mas. Tapi kalau kita batasi lewat hak akses gimana? Misalkan dia hanya bisa pengguna. Nah, ketika di-download mau diinstal akan ditolak karena levelnya adalah hanya sebagai seorang pengguna, bukan administrator. Gitu ya. Ya, makasih Bang. Itu. Sama kalau sudah masuk cara identifikasi bagaimana antivirus. Kalau Anda jago ngoding atau jadi kayak misalkan tadi itu kan saya sudah bikin antinya itu. Misalkan begini, ini saya skip dulu yang ransom ya. Saya kembali dulu ke tadi itu. Apa namanya? Keylogger ya. Ini. Jadi misalkan di sini saya keylogger. Ini kan saya jalankan keylogger ya. Python, saya jalankan itu. Jadi dari sini, jadi saya masukkan ke dalam flash disk itu. Misalkan ada skrip-skrip tertentu yang saya simpan ke flash disk. Jadi sebelum saya pakai komputernya, saya jalankan dulu skrip yang saya simpan di flash disk. Misalkan ada skrip yang saya buat itu namanya anti keylogger. Langsung di scanning sama dia. Kalau ada perangkat-perangkat keylogger yang terinstall di dalam perangkat komputer, enter. Di scanning sama dia, tak, itu dapat toh. Ternyata ada aktivitas keylogger di situ. Jadi kayak semacam, jadi ini saya kembangkan pakai Python. Ada scanning ke sistem, wah ini ternyata komputer yang kita gunakan ini ternyata sudah disusupi gitu. Kita ketemukan ini ada file keyloggernya ternyata. Gitu. Tapi kalau ini bisa pakai antivirus. Bisa pakai antivirus. Gitu ya. Halo, bisa menjawab Halo. Pak? Oke, makasih Pak. Oke. Oke, sampai sampai di sini terkait dengan malware tipe keylogger aman ya. Oke ya. Ah, oke aman ya. Saya lanjut lagi nih yang tipe ransom. Saya lanjut lagi nih yang tipe ransom. Ini tipe ransom ini yang ganas ini. Ini yang ganas. Ah, ini yang ganas ini. Ah, tadi namanya apa? Eh, Operation Stego lagi. Latihan cracking ya. Ini. Gini. Perhatikan sini. Ini kan aslinya dua ini. Gini. Jadi itu sebenarnya malware, ransom ya. Jadi itu sebenarnya ransom itu kriptografi. Dia tuh menerapkan kriptografi sebenarnya di dalam malware itu ransom. Jadi ransom itu dia punya dua kunci. Ada namanya kunci enkripsinya dan ada kunci dekripsinya. Ah, jadi kunci enkripsinya itu untuk ngunci data Anda. Itu. Jadi saya punya dua kunci nih. Jadi sama kayak sistem kerjanya SSL ya, Secure Socket Layer ya, HTTPS gitu kan. Jadi pengirim sama penerima punya dua kunci. Jadi ketika saya ngirim pakai encrypt, saya bukannya pakai kunci decrypt. Tapi ilmu kriptografi ini kita salah gunakan. Kita salah gunakan bisa digunakan untuk ngembangin ransom. Jadi begini. Jadi sistemnya itu ketika ada perangkat yang sudah terinfeksi oleh ransom, pastikan dia tidak bisa akses datanya itu. Ketika sudah diinfeksi, dia tidak bisa akses datanya. Terus nanti ada biasa kalau malware itu dia tinggalin catatan. Dibukalah catatannya. Baru di situ ada nomor rekening atau kode Bitcoin si pelaku pembuat ransom. Anda transfer ke sana baru dikirimkan kode kunci decryptnya. Nah ini yang kadang dilakukan oleh black hacker ini cara cari duitnya gitu. Dia dengan menyandra data.
Jadi kalau data Anda sudah tersandra, apalagi data perusahaan, data kantor, Anda kan merasa, wah apapun caranya saya harus bisa ambil itu. Tapi jangan berharap besar. Kalau sudah kena ransom itu jangan berharap besar. Jangan-jangan Anda sudah jatuh tertimpa tangga lagi. Paham enggak saya maksud jatuh tertimpa tangga? Sudah kena ransom, Anda bayar lagi tebusannya. Tidak dikasih kuncinya. Nah, itu yang bahaya itu. Itu dibilang sudah jatuh tertimpa tangga. Makanya saya katakan ini barang tidak ada obat. Obatnya itu Anda backup rutin. Jadi jangan jangan melakukan backup pada saat Anda hanya mau install ulang doang. Nah, itu bahaya. Nah, ini sering terjadi ya. Di backup karena mau install ulang. Nah, itu jangan. Jadi kalau bisa backup itu dijadikan aktivitas rutin. Karena kita tidak tahu kapan-kapan saja insiden bisa terjadi. Gitu ya. Ah, ini mau saya kasih lihat ini. Ini perhatikan di sini. eh jadi saya punya dua ini. Jadi saya punya dua. Ini kalau saya sebar ke internet ini kode kunci enkripnya saya sebar ke internet. Terus orang download, dia jalankan kena enkrip, wah bahaya. Makanya ini saya tidak share ini. File-file ini saya tidak share gitu. Memang hanya untuk edukasi saja. Ini bisa kalau kebetulan ada server-server atau komputer yang menjalankan Python, dia kebetulan eksekusi script ini sudah. Jadi jadi saya konfigurasi agar dia hanya menginfeksi di direktori ini saja. Dia tidak akan menginfeksi ke direktori lain. Jadi saya bisa begini. Saya buat dulu touch. eh saya coba. Jadi saya coba bikin file ya. Jadi saya misalkan bikin begini. Saya touch test file gitu. Jadi semua file yang ada di direktori ini nanti akan kena encrypt. Misalkan di sini echo, ini adalah file penting perusahaan. Anggaplah di TXT gitu kan. Ini adalah database password gitu. Misalnya ini adalah database password perusahaan. Ke test file. Ketika saya cat isinya, ini. Gini. Jadi anggaplah ada ransom menginfeksi komputer kita. Berarti ini kan tereksekusi nih. Ini tereksekusi. Nah, ketika tereksekusi, tak. Coba lihat. File test dienkripsi dengan sukses. Jadi misalkan kalau di dalam direktori ini itu isinya data-data penting, itu kena semua. Termasuk gambar. Termasuk file Word, termasuk file Excel, kena enkripsi semua. Sekarang kita punya tambahan data, ada encryption key-nya. Jadi encryption key ini nanti di-generate ketika file-file itu sudah terinfeksi. Nah, ini kuncinya. Ini yang diperjualbelikan sama si hacker. Ini yang Anda harus beli ini. Ini yang Anda harus beli. Ini encryption key-nya. Karena kalau tidak dibeli, Anda tidak akan bisa lihat isi datanya. Coba kita lihat isi datanya. Sekarang begini bentuknya. Coba lihat. Tadi kan seperti ini kan? Ini kan tadi isinya begini. Sekarang berubah isinya seperti ini. Ya, ini artinya data kita sudah di-encrypt. Kita sudah kehilangan bentuk asli dari file kita. Ini sampai mau diedit sekalipun tidak bisa. Sudah berubah isinya. Mau diedit bagaimanapun. Nah, coba lihat. Sudah berubah. Kita kehilangan bentuk aslinya sekarang. Ini. Kalau mau decrypt gimana? Kalau mau decrypt, ini yang kadang diperjualbelikan sama si hacker. Kalau data Anda sudah terencrypt, Anda harus beli dua ini, dua pasangan kunci ini. Ini fungsi decryptnya, ini fungsi key-nya. Kalau kita lihat key-nya, kalau dilihat key-nya, nah ini key-nya. Ya. Nah ini ada ransom yang ngeri.
Ada ransom ketika dia menginfeksi, dia generate key itu unik. Jadi setiap perangkat yang diinfeksi itu unik. Tidak ada key yang sama. Karena pada saat diinfeksi dia ambil ID hardware-nya. Misalkan dia ambil dari MAC address-nya. Sehingga key-nya itu memang betul-betul unik. Jadi misalkan komputer Anda sudah diinfeksi di komputer yang saya gunakan ini. Saya coba decrypt di komputer lain, di laptop lain, tidak akan bisa. Tidak akan bisa. Karena key-nya sudah mengenali ID hardware. Jadi kalau dia terencrypt di komputer ini, dibuka di komputer ini juga. Nah, itu yang ganas itu. Nah, itu yang ganas, itu yang, tapi ada juga yang tidak ganas, yang kode decryptnya, yang encryption key-nya bisa kita dapat di internet, ada fungsi decryptnya. Tapi ada juga yang unik. Yang unik. Jadi sekarang kalau saya mau decrypt begini, kalau saya mau decrypt, berarti saya pakai ini. Saya pakai fungsi decrypt, terus nanti dia akan memanggil fungsi encryption key-nya ini. Decrypt, Python decrypt, ah, terus diikuti dengan file yang mau saya decrypt. Ini. Ketika saya enter, set, file test didekripsi dengan sukses. Ketika saya coba lihat lagi datanya, ini. Ini adalah database password perusahaan. Kembali dia. Kembali. Karena kita punya kunci decryptnya. Yang bahaya itu kalau kita kena encrypt, kita tidak punya kunci. Mau cari di mana? Sudah, ikhlaskan saja data itu. Sudah, tidak akan bisa kembali itu. Ya, tidak akan bisa kembali. Makanya saya katakan, ransom itu obatnya cuma satu. Backup. Kok tidak backup? Suatu saat terjadi insiden, entah dia masuk dari USB, entah dia masuk lewat jaringan. Say good night. Game over itu barang. Ini kalau saya mau jahat ini saya upload ke internet saja. Kecuali datanya itu kosongan. Nah, itu aman itu. Kalau datanya kosongan atau data tidak penting nggak apa-apa. Tapi kalau data-data yang rahasia nih. Ini kalau saya iseng upload ke internet ini encryption key-nya. Upload di GitHub atau di mana gitu. Terus kasih nama kalkulator misalkan atau apa. Atau program kasir atau apalah semua yang download kena. Terus nanti bikin catatan kalau mau kunci decryptnya dapat, Anda bisa tebus di nomor rekening ini atau di kode Bitcoin sekian, nah gitu. Jadi gitu kan mainannya si ini, si Lockbit ya, si pelaku si ransom itu. Jadi begitu mainannya. Jadi yang disebar itu kunci encryptnya. Jadi kita hati-hati browsing di internet itu karena bisa jadi di situ banyak malware-malware yang berupa fungsi encrypt. Itu. Jadi Kalau kunci Bang, ya, ya silakan. kalau apa namanya berdasarkan penjelasan yang ada, berarti melihat kasus apa ya Pangkalan Data Nasionalnya PDN Ya, ya. yang diserang virus kemarin itu apakah pakainya software itu diteramkan ke dalam apa servernya PDN ataukah seperti apa? Ataukah Ah, ada yang iseng-iseng dia bentuk aplikasi atau semacam software terus kemudian di-download di mainan di HP itu terus kemudian dia menyerang data-data yang ada atau dia menginskripsi data-data yang ada. Nah, ini memang ini masih kontroversi, Pak, karena ini tidak ada inisial aksesnya. Jadi yang Oh dimaksud begitu. dengan inisial akses itu masuknya dari mana itu masih tanda tanya. Tapi kalau saya dapat file PDF dari BSSN itu dia ada temukan file namanya winloader.exe. Jadi curiganya masuknya dari sana. Jadi mungkin bisa jadi ada intervensi orang dalam ya. Mungkin ada kelalaian dari pihak internal gitu. Karena kalau serangannya dari luar itu pasti ada evidence-nya, ada IOC-nya kan. Yang kita sebut tadi initial access. Gitu ya. Siap, siap. Jadi ini memang masih abu-abu ini. Initial access-nya sampai sekarang masih abu-abu ya. Bang. Saya juga masih Jadi cari tahu itu masuknya dari mana. Apakah dari jaringan internet atau mungkin ada direct access mungkin atau mungkin ada social engineering atau ada bad USB, nah macam-macam. Ini yang kita sebut initial access.
atau bisa jadi human error. Tadi saya katakan ada kelalaian. Tadinya mungkin mau install loader supaya tidak bajakan, tapi ternyata loadernya itu adalah malware. Itu. Gitu ya. Oke, Pak. Kalau punya abang tadi, itu misalnya tadi ya dicontohkan kalau misalnya apa namanya ditaruh ke internet misalnya, Iya, terus iya. kemudian Ada kita yang download ya itu. down, eh, kita download misalnya kayak gitu, Iya. berarti file enskripsi itu kalau kita pasang di komputer itu langsung ini ya, Nah, komputer kenapa? langsung ke enskripsi ya gitu ya. Iya, iya, iya. Baru Oke. baru saya definisikan bukan di latihan cracking, langsung ke directory home-nya. Jadi Oh satu gitu. directory home itu kena semua. Di sana semua. Kena Kalau kita semua. pasang langsung di PC misalnya kayak gitu, berarti udah selesai gitu ya. Selesai. Jadi saya bisa kembangkan itu. Jadi ketika dia encrypt nanti kode. Jadi kan tiap perangkat diinfeksi kan dia generate key kan. Key-nya ini kan beda-beda tiap komputer yang diinfeksi, betul nggak? Jadi Anda Iya. misalkan terinfeksi terus pakai kuncinya orang nggak akan bisa. Anda punya kuncinya sendiri. Nah, kuncinya sendiri ini yang harus dibeli sama si hacker itu. Jadi saya bisa Oke. buat misalkan ketika terencrypt dia nanti langsung generate key langsung ngupload ke cloud. Ah, jadi sudah pasti itu kuncinya sudah ada sama si hacker, nggak mungkin. Itu. Jadi itu yang Anda tebus sama si hacker. Itu. Tapi ada juga yang satu kunci semua satu istilahnya satu kunci untuk semua decrypt. Gitu. Jadi mau berapapun perangkat yang kena infeksi, dia cuma butuh satu kunci itu saja. Jadi tidak unik. Satu untuk semua. Gitu. Gitu ya. Terima kasih Bang, penjelasan luar biasa. Iya, itu. Ini baru kenapa saya bikinnya pakai Python. Karena Python sekarang hampir sebagian mesin pakai Python, Pak. Kalau tidak bisa pakai Python, bisa bikin pakai PowerShell. Apalagi di Windows sekarang pakai PowerShell. Ya. Atau bisa pakai C. Jadi mau apapun, jadi mau apapun itu, jadi mau apapun itu apa namanya? Mau apapun itu bahasa pemrogramannya, ya mau apapun itu bahasa pemrogramannya kita bisa bikin. Yang penting kita tahu, kita tahu gimana algoritmanya, gimana flow-nya, bisa kita bikin itu. Ah, jadi ini sebenarnya masih ada lagi demo untuk virus ya. Kalau virus kan dia menduplikasi diri, tapi nanti next time lah ya. Karena kita ternyata sudah jam 9. Ada pertanyaan lagi teman-teman? Ah, jadi apa namanya? Awareness itu harus dimunculkan dari sekarang gitu. Awareness ya, kesadaran gitu ya. Jadi kita nggak bisa apa namanya? Terlalu bergantung juga dengan yang namanya antivirus gitu. Karena yang namanya serangan cyber ini berkembang. Jadi selain perangkatnya yang harus dilengkapi antivirus dan lain sebagainya, penggunanya juga harus diedukasi. Penggunanya juga harus punya pengetahuan tentang jenis-jenis serangan cyber. Gitu. Jadi karena serangan cyber ini sumbernya bisa dari mana saja loh. Itu yang perlu Anda ketahui. Dia bisa lewat USB, dia bisa lewat email, dia bisa lewat exploit. Ya. Misalkan ada kerentanan di dalam aplikasi yang memungkinkan untuk diretas. Itu. Atau dia bisa dari mana saja. Gitu. Oke, mungkin itu saja ya pemaparan materi kita di malam hari ini. Jadi alhamdulillah kita ini setelah sekian lama ya, sekian purnama baru sempat ada kopdar lagi dan semoga ke depan kita bisa ini ya apa namanya kita bisa rutin untuk melaksanakan sharing session. Ah, ah. Dan ini sekedar informasi ya. Oh ya silakan. Yang mau bertanya siapa? Ya, halo. Farid Maulana. Ya, halo. Ya, Pak, izin bertanya, Pak. Ya, ya, ya. Kalau misalnya kita ada terkena keylogger nih, Pak. Habis itu ada kemungkinan nggak keyloggernya itu bisa mendeteksi apa yang kita ketikkan di
on screen keyboard gitu. Kan biasanya kan kalau Ya, kita ya. keylogger itu biasanya terkenanya di keyboard, apa yang kita diketikkan di keyboard. Kalau misalnya kita pakai misalnya laptop layar sentuh itu Pak yang ada on screen keyboardnya gitu kan, kita pakai layar sentuh on screen keyboard gitu. Itu ada kemungkinan terdeteksi enggak, Pak? eh Kemungkinan terdeteksi antara ada dan tiada ya. Bisa tidak, tapi kalau hackernya jago, dia bisa akses ke memorinya itu. Karena kan ketika Anda melalui keypad itu kan tercatat di memori kan. Kalau dia Ya. lakukan memori forensik dan lain sebagainya bisa dia dapat itu. Tergantung, tergantung. Tapi paling tidak sejauh ini itu sudah aman. Oh, Paling berarti tidak kalau itu. untuk on screen keyboard sendiri itu bisa mencegah gitu ya, Pak? Ya bisa. Sejauh ini bisa gitu. Tapi ya saya katakan lagi artinya tidak ada jaminan juga gitu kan. Tapi paling tidak Ya, itu sudah. Pak. eh, eh. Jadi Hampir terapkan mining. terapkan list privilege ya. Jadi terapkan list privilege artinya Ya, never aja. Ternyata never aja. Jangan di itu ada mati. Berarti nanti. jadi begini. Jadi begini. Ini tips ini ya. Jadi kita pakai komputer itu jangan yang langsung administrator, bikin dua user. Kalau mau nginstal masuk administrator, mau konfigurasi masuk. Kalau cuma mau sekedar bekerja pakai yang user biasa, yang tidak bisa nginstal, yang tidak bisa config. Nah, gitu. Jadi ketika misalkan ada serangan, dia terbatasi oleh hak akses itu. Terbatasi oleh hak akses karena Anda masuknya sebagai guest user. Tapi kalau Anda masuknya langsung administrator, wah senang hackernya. Wah langsung dapat akses administrator. Gitu ya. Ya, satu lagi. Mas Rizky, silakan. Halo. Halo. Kalau izin bertanya Pak, Ya, perintah. Ya. di sini saya ada mendapatkan satu kasus Pak di suatu teman saya sih Pak di perusahaan. Nah itu dia ada mendapat eh, email ancaman Pak. Dia emailnya itu ancamannya di email perusahaannya, tetapi itu sumbernya juga dari email perusahaannya mengancam bahwa dia telah menginjek kayak Trojan di dalam perangkat komputer dan harus tebusan. Itu apakah itu semacam cuman semacam ancaman atau memang dipasangnya Pak? Karena kalau saya bantu cek tracing untuk di IP yang menggunakan webmailnya itu dia IP-nya nggak IP dari luar atau VPN nggak, itu masih lokal-lokal di sekitaran situ doang Pak. Gimana itu Pak ya? Oke. Jadi kemungkinannya kalau ya nggak ada salahnya kita investigasi gitu. Artinya bisa jadi itu memang betul. Karena kan bisa begini ya. Bisa jadi ada email perusahaan yang ternyata dipakai oleh hacker. Mungkin dia breach emailnya, dia breach di luar dengan passwordnya terus dipakai sama hacker untuk eh melakukan serangan social engineering ke dalam ya. Bisa jadi seperti itu. Artinya tidak ada salahnya kita investigasi saja. Jangan-jangan memang betul dia masang ransom dan lain sebagainya gitu. Oke oke baik. Jadi Ah, kita kita periksa lebih lanjut lagi Pak ya ya. periksa lebih lanjut saja untuk Oke lebih baik. hati-hati. Makasih Jadi makasih Pak. jadi jadi seperti pesan pesan saya tadi ya. Jadi pesan saya artinya tadi ya, yang saya katakan tadi itu ya insya Allah dilaksanakan lah itu mencegah dari adanya insiden lah. Oke, sampai sini ada pertanyaan lagi mungkin teman-teman? Oh. Pak, izin nanya lagi, Pak. Iya, Mau iya, bertanya silakan. lagi. Ya, silakan. eh Misalnya nih, Pak, misalnya kita dapat waktu itu pernah saya dapat kasus dari dulu waktu itu pas di sekolah saya pernah dapat kasus ransomware gitu. Nah, itu kalau misalnya kita nge-reverse engineer, Pak. Kita reverse engineer itu yang apa namanya aplikasi decrypt-nya itu aplikasi buat ransomware-nya itu kalau misalnya aplikasinya diobfuskasi gitu Pak, diacak juga kodenya. Jadi bukan source code asli gitu yang di dalam pas saya reverse engineer itu. Jadi benar-benar acak gitu. Itu ada bisa misalnya kita reverse engineer
si ransomware itu bisa kemungkinan balik ya datanya. Di reverse engineering ransomnya gitu ya. Cuman Ya. agak susah sih karena algoritmanya itu pasti apa kompleks sekali. Jadi di reverse pun itu sebenarnya cuma mencari informasi inti saja. Tapi kalau dengan mereverse engineering terus lantas kita sudah bisa buka itu tidak ada jaminan. Karena malware ini dia kan menggunakan fungsi matematis gitu ya. Jadi kalau apa namanya paham kriptografi itu kan ada persamaan-persamaan matematika yang sangat kompleks di sana kan sebagai kunci dekripnya. Hmm. Jadi bisa sih di reverse, tapi mungkin hanya mencari informasi inti saja. Misalkan ini malware jenis apa. Tapi kalau mereverse untuk mendapatkan kuncinya, saya rasa itu masih agak sulit lah, gitu ya. Jadi kemungkinannya sangat kecil ya Pak kalau untuk Kemungkinan sangat kecil itu. dari key-nya dari ransomware-nya itu. Ya, kecuali kita punya akses mungkin ya. Kecuali kita punya akses ke jenis-jenis ransom, punya kunci decryptnya, kita bisa coba satu-satu. Oh. Jadi, tapi kalau kita mau buat kunci sendiri dari ransom yang ada, terus kita hasilkan kunci, ya itu agak susah. Hmm. Karena itu pasti melibatkan persamaan matematika yang sangat kompleks di sana. Nah, jadi orang yang punya keahlian untuk mendekrip itu namanya kriptoanalisis, ya, kriptoanalis. Nah, itu. Jadi kriptoanalis itu orang yang punya keahlian untuk membongkar, mendekrip file yang terenkripsi. Nah, itu. Jadi dia cari kuncinya, itu seorang yang ya suka ngulik lah gitu ya, harus ahli gitu. Tapi kalau pengalaman saya sendiri di Indonesia ini masih jarang saya dengar orang yang bisa itu, kriptoanalis gitu ya. Jadi setahu saya yang kriptoanalis itu siapa yang waktu Perang Dunia itu, siapa? Yang ada filmnya itu Enigma, siapa? Siapa namanya? Alan Turing. Itu. Alan Turing itu kriptoanalis dia. Dia sampai punya mesin untuk membongkar kunci file-file yang terenkripsi. Jadi pada saat itu dia pakai sama si Alan Turing ini untuk membongkar kode rahasia dari tentara Jerman. Sehingga dengan begitu dibaca pergerakan mereka itu. Jadi coba cari saja itu di internet itu. Ah, nih. Jadi Alan Turing ya. Nih. Ah, ini. Jadi dia ini apa? Jadi dia punya mesin untuk membongkar kode-kode enkripsi. Cuman pada saat itu apa kode-kode enkripsi itu masih masih belum begitu kompleks ya. Ah, Turing mesin ya nih. Jadi namanya Turing mesin. Ini sampai difilmkan ini. Nah ini mesinnya. Jadi ini mesin untuk membongkar kode-kode rahasia dari tentara Nazi. Ini. Jadi pada saat itu kan terjadi perang ya antara blok Barat dengan Jerman. Ini. Jadi mereka itu kirim apa namanya? Mereka kirim pesan rahasia untuk pergerakannya itu melalui koran. Jadi kadang di koran, kadang di dinding, dikumpulin itu, terus dibongkar pakai mesinnya sehingga diketahui, sehingga diketahui pergerakan dari tentara-tentara Jerman sehingga pergerakannya mereka itu bisa dipatahkan. Hingga Amerika menang pada saat itu. Jadi kriptografi itu sudah lama, itu sudah mainan lama dari Perang Dunia 1, Perang Dunia 2 itu udah ada. Jadi dia ngirim dalam bentuk pesan rahasia. Pesan rahasia itu ada kode-kodenya, dikodekan dia. Jadi yang bisa baca itu antara antara mereka-mereka saja, antara sesama tentara mereka saja. Nah, ternyata si Alan Turing dia ciptakan mesin, dia kumpulin kode-kode tadi, yang kode-kode yang terenkripsi tadi terus dibongkar sama mesinnya dia. Jadi bisa kebaca itu pergerakan mereka mau kemana, mau kemana. Apa yang mau diserang oleh mereka itu akhirnya pergerakan mereka bisa dipatahkan setelah itu. Itu kriptoanalis itu. Orangnya,
profesinya itu si kriptoanalis. Ya, setahu saya itu Alan Turing. Nah, kalau yang lain-lain itu saya masih ya ada lah ilmuwan-ilmuwan Amerika itu ada juga tapi enggak apa yang lebih terkenal itu Alan Turing. Gitu ya. Ada pertanyaan di sini teman-teman? Silakan. Ah, jadi kalau tidak ada pertanyaan lagi saya bisa tutup sharing session kita di malam hari ini ya. Jadi saya ucapkan terima kasih ya teman-teman yang sudah sempat hadir. Semoga apa yang kita bahas di sini malam ini bernilai pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala, menjadi pengetahuan tambahan bagi teman-teman. Silakan teman-teman di on cam dulu. Eh, kita sesi dokumentasi dulu. Soalnya nanti minggu depan kita coba agendakan lagi untuk sharing sessionnya ya. Eh, eh, jadi ini nanti ada rekaman ya. Jadi teman-teman yang udah sempat hadir di malam hari ini nanti bisa diakses untuk rekamannya. Ya boleh. Bahas RAT ya, remote access Trojan ya, oke boleh. Itu udah ada request tadi ya. Udah ada request bahas RAT ya, remote access Trojan ya, boleh. Jadi nanti kita coba cari-cari waktu ya. Jadi banyak sekali sebenarnya pembahasan di security ini luas sekali, Pak. Ya, pembahasan di security ini luas. Jadi kalau kita kadang ya stealer ya, log stealer ya. Log stealer boleh ya. Apa ada DLP, data loss prevention, backup 321 ya. Jadi saya udah ada punya daftar judul ya. Saya udah punya daftar judul lah untuk di deliver ke teman-teman. Cuman waktunya yang susah ya. Cari waktunya ini agak susah ya. Ini kebetulan ada waktu free jadi bisa sharing-sharing ke teman-teman. Oke, saya izin screenshot ya. Biar kita bisa kirim ke grup gitu. Nah, ini kita habis kopdar gitu. Oke, satu, dua, oh ini masih ada yang on. Oke, satu. Pak Weli Lalim itu masih goyang-goyang Pak kameranya Pak. Oke, satu, dua, tiga. Oke, Oke, terima kasih teman-teman yang sudah menyempatkan hadir di malam hari ini. Kalau ada waktu kita ketemu lagi di pertemuan minggu depan. Saya bisa tutup dengan ucapan Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Terima Pak. kasih Mas Sul. Terima kasih Pak. Terima kasih semua. Terima kasih. Terima kasih, terima kasih. Terima kasih, Pak Sul. Terima kasih. Terima kasih.